Segimanapun saya bagaimanapun akhir endingnya dari band itu adalah aing dipecat. Ya. Mas, pesawatnya boarding 10 menit lagi. Saya tahu, Mbak aja. Yang suka banget sama Vespa motor, si perempuan mulai jadi resep motor kan. Oke. Akhirnya ditawar terus. Mau dijual cek orang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ferry Maryadi Channel, tentunya hanya di Namu Nanya Mulu. Sekarang ini saya sedang di Kota Bandung, Kota Kembang. Kota Kembang itu ya identik dengan anak-anak motor pastinya. Ya sudah pastilah anak-anak motor. Tapi kalau anak motor Bandung yang salah satu yang terdekat adalah sahabat saya yang satu ini. Kalau saya sebut namanya Edi Hidayatullah, belum terlalu banyak yang tahu. Tapi kalau Edi Brokoli sudah pasti banyak yang tahu. Yakin ini nanya mulu. Dan ada gua jawab mulu. Jawab mulu, kamu. Alhamdulillah Bang Fer, kumaha sawarna. Edi ini adalah bisa dibilang apa ya, influencer, pecinta alam, riders juga. Wah, temennya di mana-mana. Setiap tikungan ada temennya Edi Brokoli. Apa didinya meureun rahasianya untuk menjadi seorang influencer dan juga orang yang banyak sahabatnya, Bang Edi? Ternyata yang mungkin terdengar klise. 1000 teman terlalu masih kurang satu musuh terlalu banyak itu nyata adanya. Saya mau berusaha nggak punya musuh lah. Kalau orang memusuhi saya, ya mangga ya, itu mah hak dia, tapi sebisa mungkin ada apa-apa juga ada orang mah tempatnya berbuat salah. Jadi ya udah jangan punya musuh lah. Musuh. Jadi insya Allah temennya banyak. Terus kalau mau berbuat baik sama orang, jangan berharap imbalannya dari orang itu. Udah aja itu mah sing ikhlas we pokoknya namun merena naon gitu nya, yang tulung segala. Bener, aya nu leuwih jeros ya. Ikhlas untuk menjadi ikhlas itu yang paling berat. Itu udah sufi kayaknya itu mah ya. Eta burasona ikhlas tuh ikhlas tapi diingat-ingat keneh ongko ikhlas. Tapi aya keneh ieu nya rakit-rakitna saeutik mah. Ikhlas untuk menjadi ikhlas teh paling berat. Nah itulah. Ya itu mungkin ya banyak main di komunitas teu bauan teh naonnya Mang Fer? Kumaha? Teu bauan teh nya mun dina motor ya. Sama yang komunitas Matic ulin, jeung budak Vespa ulin, jeung Brotherhood ulin. Di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak, gitu. Mun mana hirup di Jawa jadi orang Jawa, di Papua jadi orang Papua. Gitu. Di Matchless jadi budak Matchless, gitunya. Biasa ya. Oh iya, biasa. Budak seur ameng. Biasa, budak seur ameng. Nanti kita akan membahas dua motor kesayangan Bang Edi ini, dua-duanya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya lagi nih. Awal dulu karir itu udah bukan pemain film. Oh ya bukan. Penyanyi, Harapan Jaya. Akhirnya dibahas keneh. Bahas seliwat we, 1 menit aja. Supaya orang tuh mengingat Harapan Jaya. Ya, terakhir video klipnya ngagubrak pingsan. Segimanapun saya bagaimanapun akhir endingnya dari band itu adalah aing dipecat. Ya. Bagaimanapun juga Harapan Jaya lah yang membawa. Jadi dipecat. Tapi aing keneh eta. Bena nutup gara-gara pecat urang. Pecat mana? Udah ikonik kemana-mana kayaknya. Hulu segede bubuk segede kia ikonik kan bukan sih iya. Dipecat bubar we. Makanya dulu mau segede gini sih. Oh, gede pisan. Jadi ya bagaimanapun akhirnya mereka memecat saya, bagaimanapun juga pintu gerbang saya masuk ke dunia entertainment itu melalui band Harapan Jaya lah. Dari band itu yang membuat saya sedikit rada jadi cepat masuk ke dunia entertainment. Setiap ada urusan di Jakarta, sementara teman-teman band yang lain balik ke Bandung, orang mah melanglang buana di Jakarta. Ulin kasih elemen teh sa Luki. Kaluki. Ngilu sare di si Luki, ka Aeronetra. Ulin we terus terbalik-balik. Jadi we banyak kenalan, banyak teman. Akhirnya keajakin jadi VJ MTV, ajakin main di Ada Apa Dengan Cinta dan seterusnya. Oh iya, DC jadi anak SMA. Teman sekelasnya Rangga. Cuman bangetna ngahaja. Kalau si Niko nggak didampingin sebelahnya ada saya, mau kasih kasepnya. Mau kasih. Ada orang ganteng itu karena ada yang rubak.
anjing. Tapi kasep mah relatif. Keren mah absolut. Oh gitu bener. Kurang Kasep atau orang mah teu masa kasep. Kan orang mah keren. Bener. Iya. Buat apa ganteng tapi mubazir mendingan biasa-biasa aja tapi laku. Bener enggak? Beda nih emang. Saha nu ganteng mubazir? Nah, teuing loba pan. Oh, iya. Kan banyak sekarang mah anak-anak muda zaman sekarang ya, umurnya sudah mulai maghrib itu udah mulai tua, ganteng tapi belum pada nikah. Buat apa? Mendingan umur-umur kayak kita gini, anak udah pada gede-gede. Bener. Ya, ganteng Nata Safira tapi payu. Bener, payu pisan kamu Payu mah. pisan, 2 alhamdulillah. kali. Tuh. Iya. Kita mah nggak bergaul, cuman anak gaul mana yang nggak kenal sama kita. Nah ini kita beralih ke motor. Ya, oke. Kenapa Mang Edi lebih memilih motor-motor yang bisa dibilang lansiran tahun tua lah, klasik lah gitu, BSA, Vespa gitu. Kita dari BSA dulu. Dua-duanya punya sejarah istimewa. Kalau ini sebetulnya yang pertama belinya mah adik saya. Anu perawat teh lain? Lain nu kembar. Oh. Nu lalaki. Terus dibeli ke urang. Ketika masuk Bikers Brotherhood 1% MC kan harus punya media. Jadi media yang didaftarkannya ini BSA C10L tahun 57 side clap 250 side clap. Ini yang didaftarkan jadi media untuk di Brotherhood 1%. Nah, terus semua orang bilang mau belajar motor kolot, motor Inggris mah paling ngeunaheun diajarna ti BSA euy gitu. Dan ini rem sebelah kiri ya? Rem sebelah kiri. Huntu anggar di dia. Ya, huntu mah di dia. Namanya huntu kan. Ya, gitu terus ya sudah ini jadi media saya. Nah, cerita yang paling edannya adalah pas saya masih prospek ada mandatory baru virgin. Ada mandatory ride ke anniversary Brotherhood di Bali. Pakai ieu. Sok kalau pakai Harley dari Bandung. Sok kalau pakai Harley berapa lama ke Bali? Dari Bandung. Gitu aja enggak. Enggak, paling berapa lama? 2 hari. 2 hari teh itu teh udah 2 hari lah. Ya, 2 hari lah. 2 hari. Kurang 5 poe. Pakai motor iya. Lain bukan karena pelan-pelan. Bukan. Tapi mejus banget. Aing pernah. Anjir, pernah turun mesin setengah anjir. Allah. Atau sehari di bengkel. Enggak ada cerita tidur di bengkel, di turun mesin setengah di Indomaret, Jam genep dioprek, jam 7 pagi dioprek, beres jam 2 berang. Kena pungkul. Luhur unggul. Edan atau Jadi untuk para pemilik Indomaret dan juga Alfamart, terima kasih karena Anda semua menjadi media istirahat kami. Iya. Para bikers yang sudah kepanasan pasti masuk ke Indomaret berlima, jajannya cuma 1 teh botol. Ya. Yang mau bayar Indomaret atau Alfamart nih, nanti kita coret. Ya. Indomaretnya dibunyiin, Alfamartnya di gitu. Salah kita. Kalau Alfamart yang mau bayar, nanti Indomaret yang dicoret. Sok. Nanti ada urusannya di lainnya gampang lah ya. Sok. Oke, kenapa milihnya BSA ini? Jadi nggak Kan bisa R25 BMW, R2 bisa Bantam. R25 kan eta pada kepunyaan adik saya teh ya. Jadi yang nyampak aja gitu, yang udah ini aja lah. Terus emang enakeun, bawaannya santai, kalem, terus 5 hari Inggris teh ya. Saya masih waktu klasiknya masih kepake banget ya kalau waktu itu memang masih pengen punya motornya Inggris aja gitu kan, bukan ke Jerman ya, BMW ya, atau ke Harley yang klasik. Bisa aja Harley yang klasik, mungkin Sportster lama atau cuma waktu itu pas dapatnya ini. Terus sejujurnya ya lebih terjangkau harganya. Yang nama kan WL merenya. Sok atuh. Lagi udah berapa ini duit dari YouTube? Sabar dulu. Bentar lagi bisa beli WL. Amin ya Allah, amin. Yang penting mah anak. Knucklehead, Shufflehead, WL mah guys lah. Itu udahlah ya. Nah jadi, gitu. Cerita apa 5 hari di Nah itu yang paling edan. Jadi sebetulnya acara Bali chapter itu adalah hari Sabtu. Bali itu si inya Agung Kembar ya, si Beli Dewa schoolnya. Terus ulang tahunnya teh Sabtu acaranya teh, dimana saya memang sudah deal job MC. Sorry,
Di job MC-nya Jumat di Jatinangor. Malam. Oh. Jumat di Jatinangor. Oke. Motor kia kan tahu keadaannya. Wah, ini mah pilih lain gitu. Saya mah gelombang pertama aja lah sama DKW Hummel sama Sundap. Aduh, 2 takan nu di Bosela nu sese kecil lah. Pangkarikna ieu mah berarti dia. Itu kan sekedar ceket. Nah, nanjak detik panas detik ceket. Ya jadi bareng jadi apa mereka. Jadi emang nggak bisa udah izin lah, nggak bisa ikut ke acara Anifnya ya, tapi yang penting saya ridingnya aja. Berangkatnya berarti Selasa dini hari lah gitu. Sampai ke Bali Kang Ferry. Jadi dengan panjang cerita yang tadi itu ya, yang ada sampai turun mesin setengah itu. Sampai ke Bali teh saya meninggalkan teman-teman yang lain dikawal oleh satu BSA A65 kalau nggak salah, atau B berapa ya yang segede. Mereka udah boncengan karena yang dibonceng motornya udah mejus, masih di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat geus mejus teh heula. Boncenganna sudah segitu jauhnya. Maaf abi teh ngudag pesawat. Yang jarang-jarang saya mah beli pesawat Garuda itu biasanya mah kan dibeliin pemberi kerja ya. Ya ini mah. Oh, ini mau bayar sendiri. Ya kan acaranya juga acara riding saya sendiri. Ya, yang ngasih kerja di Bandung mah tahu terima saya ada di Bandung aja. Oh gitu. Kan 1,8-nya lumayan ya. Orang tara-tara. Tara orang beli tiket sorangan mah lamun. Biasanya kan emang dikasih sama panitia. Iya kan, mereka taunya kan saya ada di Bandung. Tapi kan saya harus riding nih gitu. Sampai ke Bali ya, Tabanan, iya mejus deui wae. Gua pikir teh mejus kenapa? Ternyata habis bensin ketahuannya besokannya. Tapi kan karena rusuh, itu teh udah Jumat pagi, flight saya jam 12 siang. Edan. 12.30. Itu masih di Tabanan. Masih di Tabanan pagi-pagi. Anjir mejus deui wae. Mang pangmawakeun keun yang dibonceng. Saya ikut dibonceng. Bret, macet, dan pasar. Slip kupingna teu bisa ngoper. Anu ngabonceng teh BS anu sesegede teh aing poho. Motor klasik. BS barating. Just anjir cek ojol ya, Grab atau apa lupa saya. Anjir 5 geus lah ke bandara ge 35 menit gitu pakai motornya, pakai Grab. Aing teh heulanya hampura cenah teh. Nya geus tutungnya mah jika moda 8 pasti pemikiran tuh begitu. Terus kan di Bandung harus kerja, harus MC. Benar. Jam 6 harus briefing untuk jam 8 on stage. Which is dari Bali jam 12. Jam 12.30 Wita. Ya. Sampai ke Bandung jam seberapa? Can ka Jatinangor ti Husen teh nya. Oke. Uyuhan teh. Terus anjing saya mah barang nepi ka wah barau anjing pan. Sok geus riding berhari-hari. Wah edan kan pas begitu Bali nyampe Bali teh kan udah geus bau hangit lah, geus bau nanaon kan. Aku juga nggak mau ya penumpang Garuda nanti pas langsung aku masuk teh langsung anjing naon. Oh, ini orang masih hidup aja bau gitu, gimana udah jadi bangke ini gitu. Nantinya bangke mah bau semuanya juga Fer. Rek pejabat, rek koruptor, bangke mah bau Terus pas masuk pesawat jadi kan kalau pakai ojol tuh ya masuk bandara Ngurah Rai teh diturunkan itu kan jauh di tukang. Iya. Terus kan masih bawa perlengkapan riding kan, helm segala. Masih ke bawa-bawa lah. Saya sana titipkan, dah kasihan juga sama orang yang saya titipin. Jangan terlalu banyak juga yang saya titipin ya kan. Lompat lah, prebet. Ke check in, Mas pesawatnya boarding 10 menit lagi. Saya tahu, Mbak aja itu. Mana ningali kesangan orang ya. Orang teh seberapa poe ieu. Aing teh geus bau kene aja kita. 10 menit lagi boarding saya tahu, Mbak. Dah selesai boarding pas sudah keluar masuk kamar mandi eta di kamar mandinya orangnya buka HP baju alungkeun di kolor rungkul hareupeun di depan wastafel. Kelek gitulah pokoknya mah roon, tamas, roon, parfum, ganti baju yang bersih, pesawat, alhamdulillah, hampir tinggalin aing. Nepi berarti nepi Bandung. Udah sengit dalam keadaan di mobil di pesawat. Untung Garuda, coba kalau pesawat yang lain, kalau delay, wah, ya sampai Bandung sudah ditunggu sama panitia, langsung ke Jatinangor. Di Jatinangor mandi yang benar, briefing sebentar, 7:30 udah nge-MC. Alhamdulillah. Itu mah. Itu memang salah satu tuntutan profesional seorang Master of Ceremony. Salah satu andalan dari Jawa Barat Arit Bandung tuh ini. Bukan gitu aja sih sebenarnya. Udah kontrak atau Kang Fer? Iya, selain udah kontrak juga kan berarti Mamang kan mengusahakan semaksimal mungkin. Ada titik galau lewat Surabaya.
ngitung kan, ika udah gua pesawat orang, motor orang mejusan. Jadi disiasati supaya temejus teh, jadi dia harus digandeng pisan, di slap. Jadi kudu tarik wae teu bisa laun, lamun laun berbet ceket. Jadi kudu pret kudu kitu we. Jika nu gelo we mawana. Nah, mungkin ini pemirsa di rumah juga ya, pemirsa Ferry Maredi Channel pengen tahu bunyinya seperti apa BSA Kojonya Mang Edi ini. Boleh dihidupin Mang Edi? Boleh, ini mah sekarang mah nggak berebet seperti yang tadi diceritain ya. Penasaran. Wah. Indah. Indah ya. Bunyi side clap. Nah ini, gitulah kurang lebih. Ya. Nah. Ini BSA side clap. Bisa dibilang termasuk yang jarang ya Mang ya ini mah ya? Jarang, tapi dibully juga sama para pengguna BSA yang lain, si anjing teh. Yang ininya lebih tinggi aja, yang lebih mahal aja. Iya, atuh dah. Segala kan. Saya bilang kan ini kan C10L, yang bikin jarangnya teh L-nya. C10, biasa C10 teh lumayan populasinya. Tapi L-nya teh limited, emang jarang. Dipoyokan ku barudak mah. C10L laun L teh. Anjing cek aing teh nih. Laun itu pelan. Teu meunang we urang boga motor langka teh. L teh langka limited laun mang cenah aing mah. Ini mah tanki udah bukan orisinil ya? Tankinya orisinil justru tapi dikeromkeun heeh. Iya, dari Mang Ruli. Iya, bukan, masih dari yang dulu. Banyak yang nggak orisinilnya sih, tapi lagi. Bentuknya memang begini kan? Stangnya seperti ini. Stangnya nggak orisinil. Ya, lumayan lah bentuk mah mendekati aslinya. Oke, dari Inggris kita pindah ke Itali. Vespa. Ini Itali ya bener deh? Itali dong. Bener, ini ya? VBB 64. VBB 64. Apa? VBB? VBB itu apa? Ya ini ada VBB, ada VBA, Super gitu kan, Sprint. Tipenya? Tahun 64. Tahun 64, wah ini kalau dari karatnya sini masih original ini. Aduh, legat lah. Ini juga jimat oke ya. Ada kisah apa tentang Vespa VBB ini? Udah gimana diukna yuk? Bebas jadinya. Jadi Vespa ini tangan pertamanya uak pertama saya, kakak mama. Kau tahu? Oh, tahu lah. Terus kakak mama nomor 1. Tangan pertamanya teh. Berapa tahun dijual ke kakak mama yang nomor berapa? Berarti ini sudah repaint ya? Udah ya. Okay. Dimiliki oleh si uak itu berapa tahun dijual ke Batur. Suatu hari lewat depan rumahnya, Vespa nu baheula dijual, dijual di mah mau teh. Dibeli lagi sama uang saya. Sampai akhirnya pindah ke keluarga, ke orang ayah saya yang beli tahun 94-an lah kurang lebih. Tahun 94, 93, 94 lah. Udah, jadi dari uang yang pertama, uang keberapa, sempet ke orang lain dulu, balik lagi ke keluarga kita. Gitu. Nah, si anak ya uang yang pertama ini nubuki motor, baheula mah Vespa mah tebeki lah, mungkin motor yang lain mereka suka. Yang perempuan menikah sama seorang laki-laki yang suka banget sama Vespa motor. Si perempuan mulai jadi resep motor kan. Akhirnya ditawar terus. Mau dijual cek orang teh. Weh. Pas. Moal Mang Fer. Asli. Kira kuntar kan kayak Andre Taulani nggak dijual. Masa ini ada cuannya, gampang diatur. Alam si Andre mah gitu. Itu kan Andre Tauladan. Kalau Eli Brokodi kan nggak gitu. Ini mah jimat pisan. Ini dia pernah waktu saya tinggal di Jakarta, saya bawa ke Jakarta. Hidup di Jakarta dengan motor ini, Vespa ini juga. Mang Edi, berikan satu kalimat wejangan untuk para penonton Ferry Maredi Channel untuk bagaimana caranya untuk menjadi seorang MC profesional, anak motor idaman, temennya banyak di mana-mana, pendonor darah dan juga pendonor Korea mata, dan juga sukses di keluarganya aman sentosa. Mangga Mang Edi. Nah, ini berarti sesuai dengan judul YouTube-nya tadi apa? Nanya mulu. Anjir lo pisan. Wejangan aja Mang Edi. Ya di brief. Aduh kalau wejangan teh kayaknya ya, sharing lah bukan wejangan. Sharing ya. Kalau saya sih ya simpelnya yang pertama tadi itu tidak klise bahwa
satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Terus jangan jauhkan diri dari sara ya. Kita tidak terlahir ke sini teh, ke dunia ini teh nggak pernah ada yang bisa request saya pengen lahir jadi orang Sunda, orang Jawa, orang Ambon. Nggak pernah ada yang lahir ke sini teh dapat nge-request. Mata saya pengen begini, rambut saya pengen galing, nggak bisa. Jadi sesama manusia mah kita harus gitu aja, sama aja dah, kita semua sama di depan Tuhan, kita semua sama. Jadi ya kalau begitu prinsipnya, insya Allah kita bisa bergaul dengan siapapun, diterima oleh siapapun, otomatis juga kita akan menerima siapapun untuk kita bergaul. Terus kalau untuk karir mah practice makes you apa? Nggak tahu, ting naon. Jago bahasa Inggris. No smoking in my heart. Welcome to the jungle. Practice makes you great. Jadi ya banyak latihan membuat kamu makin terasah lah. Dan saya tidak menganut prinsip sesuatu yang instan. Saya mengutip satu peribahasa. Ini nggak tahu original dari dia atau tidak, tapi saya suka banget. Ini dari teman saya sekaligus guru, idola, dan banyaklah, pokoknya panutan juga. Tidak ada pohon yang tumbuh tergesa-gesa. Saya suka sekali dengan kalimat itu. Siapa yang mengatakan itu? Dendi Darman. Dendi Darman. Owner dari Uncle 347 dan Dendi Darman Studio. Om Dendi. Saya suka banget dengan kalimat itu. Tidak ada pohon yang tumbuh tergesa-gesa. Itulah luar biasa. Iya, step by step. Semuanya step by step. UBB. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Betul ya gitu ya? Ya, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Oke. Nanti saya akan keliling-keliling lagi di kota Bandung, bertemu dengan sahabat-sahabat dulur-dulur saya, entah di dunia motor, entah di dunia apapun, yang pasti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, akhirul kata saya Ferry Mariadi dari lokasi Smoke and Grill di Jalan Ciung Wanara nomor 10 Bandung. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.